Hai, kembali lagi bersama channelnya Mami Syaka. Sebelum tonton videonya jangan lupa di subscribe. Di video kali ini Mami Syaka mau masak roti bakar untuk sarapannya Syaka. Di sini Mami Syaka hanya menggunakan 3 bahan. Yang pertama ada roti tawar. Yang kedua untuk olesannya kalian bisa menggunakan butter atau margarin. Yang ketiga untuk isiannya di sini Mami Syaka menggunakan seres rasa coklat. Dan selanjutnya pipihkan roti tawar. Di sini Mami Syaka udah cuci tangan ya. Karena kalau pakai sarung tangan tuh kayak susah gerak gitu loh, kayak rada-rada ribet. Jadi Mami Syaka udah cuci tangan bersih buat pipihin roti tawarnya menggunakan gulungan. Setelah semua roti tawar kita pipihkan, oleskan roti tawar menggunakan margarin atau butter. Jadi di sini optional aja ya, bebas. Kalau kalian di rumah adanya margarin, menggunakan margarin. Kalau ada butter juga nggak apa-apa. Taburkan meses secukupnya di atas roti dan setelah itu kita gulung-gulung rotinya ya mams. Dan lakukan berulang untuk lembaran roti yang berikutnya ya mams. Dan ini hasil gulungan roti yang sudah kita isi dengan coklat. Panaskan teflon dan beri sedikit mentega di atas teflonnya ya mams. Setelah teflonnya panas, panggang roti hingga kuning kecoklatan. Panggang menggunakan api kecil agar di dalam coklatnya itu bisa meleleh dan di luarnya itu bisa ada crispy kriuknya gitu loh mams. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, kita langsung angkat dan sajikan di piring ya mams. Dan untuk sisa roti yang belum terpanggang, langsung aja kita panggang. Dan untuk metodenya juga sama. Di sini untuk menteganya Mami langsung oleskan aja ke atas rotinya ya biar lebih simple. Dan untuk apinya juga jangan gede-gede, bener-bener harus menggunakan api kecil saja. Untuk roti bakarnya bisa disajikan dengan buah-buahan ya mams. Karena Syaka lagi suka banget sama anggur dan blueberry, di sini Mami Syaka sajikan roti bakarnya dengan anggur dan blueberry. Di sini Syaka sudah excited banget, nggak sabar. Tapi kita harus selalu ajarkan anak sebelum makan wajib banget berdoa dulu ya mams. Di video kali ini juga sambil kita nemenin Syaka sarapan, sambil Mami mau sedikit sharing nih mams. Jadi di usia Syaka yang kedua tahun ini, Syaka baru aja habis operasi loh mams. 3 bulan terakhir berat badannya Syaka tuh stuck banget. Dan juga Syaka tuh sering banget demam berulang. Padahal setiap kali Syaka itu makannya lahap, makan selalu habis, dan gak pernah nolak makanan ataupun GTM sekalipun. Sampai di titik dimana Syaka itu demam, panasnya tinggi banget, dan gak pipis 2 hari. Hari itu juga Mami langsung bawa Syaka ke IGD. Dan setelah Syaka dicek lab, dicek urin segala macam. Setelah keluar hasilnya, dokter pun informasikan Mami kalau ternyata Syaka terinfeksi saluran kemih atau ISK. Di hari yang sama pun dokter menyarankan Mami untuk Syaka diopnam atau dirawat inap di rumah sakit untuk diobservasi lagi virus apa yang ada di tubuh Syaka. Karena dokter juga bilang penyembuhan virus itu harus menggunakan antibiotik dan di sini juga antibiotik itu banyak jenisnya. Otomatis kita itu harus melakukan cek urin lanjutan yang mana kita itu harus tahu virus apa yang ada di tubuh Syaka. Dan setelah Syaka menjalani beberapa hari rawat inap di rumah sakit, dokter juga menemukan kalau kemaluan Syaka itu ternyata ada fimosis. Fimosis itu sama dengan kayak kelainan struktur pada kemaluan, kayak berupa pelekatan kutub pada kepala kemaluan Syaka. Dan juga dikarenakan di ujung kemaluannya Syaka itu benar-benar udah gak bisa dibuka. Karena di dalamnya juga itu ada banyak kotoran gitu loh mams. Jadi mau gak mau dokter itu bilang Syaka jalan satu-satunya adalah untuk disunat. Kenapa harus disunat? Karena sunat itu dianggap pilihan pengobatan yang terbaik untuk fimosis. Jujur awalnya Mami juga kaget dan kayak masih belum terima gitu. Kenapa harus disunat masih kecil, usia 2 tahun. Tapi Mami juga gak mau egois karena ini juga semua buat kebaikan Syaka. Dikarenakan kalau nggak disunat itu kemungkinan besar Syaka akan terus demam berulang. Kalau kemaluannya itu kotor sedikit pasti akan panas lagi, demam lagi, dan terus akan seperti itu. Fimosis itu sebenarnya kondisi bawaan lahir ya mams, dan normal dialami sama bayi.
Tapi yang nggak normalnya itu saat si fimosis ini tuh mengalami kotoran kayak banyak bakteri yang mungkin sudah cukup banyak ngegumpal gitu dan kita nggak bersihin. Jadi itu tuh yang menyebabkan si ISK-nya ini. Padahal mami itu bener-bener rajin banget buat ganti popoknya Syaka dari Syaka bayi. Bahkan sampai Syaka udah 2 tahun pun mami tuh bener-bener ngitung jam untuk mengganti popoknya Syaka. Tapi masih aja kecolongan Syaka kena ISK. Jadi di sini tuh ya Mams pelajarannya, walaupun kita sering ganti popok, tetap aja kebersihan itu diutamakan. Kayak kita tuh harus banget ngebersihin bagian kemaluan dalamnya anak. Apalagi kalau anak kita itu anak laki-laki. Karena jujur, Mami Syaka tuh bener-bener takut banget gak berani bersihin yang di bagian dalam ujungnya itu loh. Dan Mami juga wajib banget waspada kalau anak Mami menangis saat buang air kecil karena mungkin merasa nyeri. Frekuensi buang air kecilnya lebih sering namun jumlah urinnya sedikit. Anak menjadi lebih rewel karena rasa tidak nyaman pada area organ intim dan saluran kemih. Urin memiliki bau yang menyengat dan berbusa. Warna urin yang berubah menjadi lebih pekat. Urin bercampur dengan darah. Atau anak mengalami penurunan nafsu makan yang disertai berat badan turun bahkan sering muntah-muntah dan sering banget demam. Jika anak Mami mengalami beberapa gejala tersebut, jangan disepelekan ya Mams. Segera konsultasikan dengan dokter anak ya Mams. Dan di next video juga Mami bakalan sharing saat Mami nemenin Syaka sunat di usia 2 tahun. Dan apa saja persiapan-persiapan saat anak sunat di usia 2 tahun. Dan buat bunda-bunda yang ada di rumah yang lagi nontonin video Mami Syaka juga, yang mungkin ada yang pernah ngalamin hal yang sama seperti Syaka, bisa juga ya sharing di kolom komentar. Dan kalau bunda-bunda juga punya inspirasi atau punya ide konten apa sih yang bisa Mami Syaka buat, bisa juga tulis di kolom komentar ya Mams. Dan kedepannya Mami Syaka juga selain membuat video MPASI, Mami Syaka juga bakalan sering-sering bikin video sharing seputar parenting. Jadi jangan bosen-bosen buat nontonin video-videonya Mami Syaka ya Mams. Syaka suka? Suka. Nanti kita mau bikin apa lagi nih? Oh. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah nonton videonya Mami Syaka. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.